selamat hari Minggu saya ucapkan pada kita semua. Pagi hari ini kita mau menyiapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita percaya semua keadaan kita karena kebaikan Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini ya Bapa. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, sebelum kami lebih dalam lagi masuk dalam hadirat-Mu, bilang Kau Allah yang mengampuni setiap dosa dan salah kami Tuhan, melayakkan kami ya Bapa, sehingga setiap ucapan syukur yang kami naikkan itu boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau bekerja di antara kami ya Bapa, dan kami tahu ada kuasa dalam setiap pujian kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memuji menyembah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita siapkan hati kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Keadaan kami semua karena Engkau. Kami ada semua karena Engkau Tuhan. Haleluya. Di tangan-Mu Tuhan, inilah hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Janjiku, senap hidupku untuk-Mu. Kau mengatur jalan hidup.
Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk waktu-waktu yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Hari lepas hari kita semua sedang menggenapi apa yang Tuhan sedang janjikan buat kita, dan Tuhan menggenapinya dalam hidup kita. Kita sedang merasakan bagaimana kasih Tuhan, kebaikan Tuhan terjadi setiap hari dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan belajar tentang bagaimana kita tetap percaya akan janji Allah dalam segala perkara yang kita hadapi. Sedang dalam keadaan apapun kita tetap percaya bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Saudaraku yang kekasih, ada satu lagu yang saya sangat suka sekali yang berkata, janjimu seperti fajar pagi hari yang selalu bersinar, ya saudaraku, tepat pada waktunya. Dan saya percaya bahwa pujian itu membuat saya bergairah, pujian itu membuat saya bersemangat untuk selalu bersyukur pada Tuhan setiap hari. Saya akan percaya, selalu percaya bahwa janji Tuhan sedang menghampiri saya sesuai dengan kasih setianya, bahwa Dia tidak pernah mengabaikan janjinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita akan dengar firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan berdoa. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, hari lepas hari Tuhan Engkau membuktikan janji-Mu. Hari lepas hari kami sudah menerima janji-janji-Mu. Kasih-Mu, setia-Mu luar biasa dalam hidup kami. Pemeliharaan Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan, Engkau dekat dengan kami dan selalu menopang kami sesuai juga dengan janji dan kasih setia-Mu, bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sendirian. Engkau akan menjaga, melindungi kami sampai pada segala kesudahan. Terima kasih Bapa. Kami percaya hari-hari ke depan pun sesuai dengan kasih setia-Mu, kami akan menerima semua berkat-berkat-Mu. Tuhan, sebentar kami akan dengar firman-Mu. Biar lewat firman-Mu kembali kami belajar tentang kasih setia-Mu, pembuktian daripada janji-Mu, dalam nama Yesus, amin. Sekali lagi mari Bapak Ibu Saudara kita belajar menggenapi apa yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup kita, dalam pengertian bahwa kita percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Ya, kita percaya bahwa Dia tidak pernah mengabaikan janjinya. Lain dengan manusia. Manusia kalau berjanji itu pagi lain, sore lain, ya, selalu berubah-ubah. Tapi Tuhan tidak akan pernah mengubah janji dan kasih setianya kepada kita seperti apapun kita. Dia selalu akan menepati janjinya. Bapak Ibu Saudaraku, ada satu firman Tuhan yang kita akan sama-sama baca dari Ulangan pasal 28 ayat 13 sampai ayat 14. Firman Tuhan berkata begini, Ulangan 28 ayat 13 sampai 14. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Nah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan engkau akan dibawa naik dan bukan turun, jadikan engkau kepala dan bukan ekor, dengan syarat kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kita akan mengikuti semua petunjuk Tuhan, kita akan mengikuti semua perintah Tuhan, kita akan mengikuti semua apa yang dikatakan buat kita, dan kita siap untuk menerima janji Tuhan. Kita belajar dari seorang yang bernama Yosua. Bagaimana seorang Yosua yang biasa-biasa saja, kemudian Tuhan angkat derajatnya dengan luar biasa, menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Kita belajar, kita tahu, kita baca bagaimana Yosua yang tadinya cuma sebagai orang yang mungkin hanya mengawal Musa, dia hanya seorang pengawal biasa yang mungkin hanya membawakan sesuatu buat Musa, tapi pada hari itu Tuhan mengangkat derajatnya. Nah, mari kita belajar. Yang pertama saudaraku, apa yang mungkin sedang kita gumulkan hari-hari ini? Apa yang sedang kita doakan hari-hari ini? Apa yang kita sedang harapkan hari-hari ini? Jawabannya sedang berjalan menuju kepada kita. Itu yang pertama. Dalam Yosua 1 ayat 2 sampai 3, firman Allah berkata begini. Yosua 1 ayat 2 sampai 3. Bersiaplah. Hambaku Musa sudah mati, sebab itu bersiaplah. Sekarang seberangilah sungai Yordan ini engkau dengan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu.
setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tuhan berkata, aku akan memberikan kepadamu pada hari ini apa yang aku janjikan kepadamu. Aku akan membawa engkau naik dan bukan turun. Kapan? Hari ini. Kalau engkau percaya bahwa janji Tuhan akan terjadi, Dia sedang mempersiapkannya untuk kita. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Mungkin hari-hari kita penuh dengan pergumulan, hari-hari kita penuh dengan persoalan, tapi percayalah, Allah tetaplah Allah yang tidak akan pernah mengingkari janjinya. Dia akan selalu membawa kita kepada kemurahannya. Janjinya ya dan amin, tidak pernah berubah. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Dia akan menepati janjinya. Luar biasa. Kata Tuhan kepada Yosua, bersiaplah, sekarang aku akan membawa bangsa Israel ini keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, dan engkau sebagai pemimpinnya. Luar biasa sekali. Dan Tuhan berkata kepada orang-orang Israel, setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu akan kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Luar biasa. Tuhan berkata, aku akan memberikan setiap tempat yang kau injak akan menjadi milik pusakamu. Saudaraku, kalau Tuhan sudah melaksanakan janjinya, kalau Tuhan sudah melakukan janjinya buat kita, apapun yang engkau buat, engkau akan berhasil. Tuhan akan buat setiap apapun yang kita lakukan berhasil. Itu yang Tuhan janjikan yang pertama. Sekarang jangan takut, jangan khawatir, percaya janji Tuhan sedang menghampiri kita. Bapak Ibu, kuatkan dan teguhkan hatimu, ya. Kuatkan dan teguhkan hatimu, percayalah. Seperti tadi pujian yang saya katakan, janjimu seperti fajar pagi hari. Itu yang membuat kita bergairah, itu yang membuat kita bersemangat, karena besok Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib. Besok Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib. Jadi terus menerus Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib buat kita setiap hari. Sebab itu jangan gentar hatimu, percaya saja, ya. Yang kedua, Tuhan kalau Dia mau menggenapkan janjinya buat kita, Dia nggak perlu konfirmasi dari kita mau apa enggak, suka atau tidak, siap atau tidak, enggak. Dia tahu kesiapan kita, Dia tahu kemampuan kita, Dia tahu kesanggupan kita, Dia tahu kebutuhan hidup kita. Makanya Dia nggak perlu konfirmasi dari kita. Dia tahu kapan saatnya kita untuk menerima janjinya. Seburuk apapun, siapapun kita, Dia tidak pernah peduli. Dia hanya peduli bahwa kalau engkau percaya, engkau melakukan firman Tuhan, engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, engkau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, maka Tuhan akan memberkatimu, maka Tuhan akan menepati janjimu. Janjinya Tuhan itu luar biasa, saudaraku. Yosua 1 ayat 6 berkata begini, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau, dia berkata, Tuhan berkata kepada Yosua, sebab engkau akan memimpin bangsa ini untuk memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Tadi sudah saya katakan waktu awal bahwa Yosua hanya biasa-biasa saja. Mungkin hari-hari ini kita melihat diri kita berbeda dengan orang lain. Kita mungkin tidak sekaya orang lain. Kita mungkin tidak sepandai orang lain. Kita mungkin tidak semegah orang lain. Kita mungkin tidak seketerkenal orang lain. Kita biasa-biasa saja. Tapi jangan khawatir, saudaraku. Tuhan gak lihat apa yang ada di luar kita. Dia lihat apa yang ada di dalam hati setiap kita. Dia ngerti, dia tahu. Kenapa? Karena kalau dia lihat manusia kita, tubuh luar kita, tubuh jasmani kita, wah kayaknya kita gak masuk kategori. Tapi dia lihat hati setiap kita. Kalau saja dia hanya memperdulikan orang yang cantik, orang yang ganteng, orang yang kaya, orang yang mulia, orang yang berpangkat, kayaknya kita gak akan termasuk di dalamnya. Tapi Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat hati kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara,
kuatkan dan teguhkan hatimu, kata Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkau yang akan memimpin, engkau akan dinaikkan derajatmu, engkau akan dibawa naik dan bukan turun. Tiba saatnya apapun yang sedang kita gumulkan, mungkin kita tidak mengira jauh lebih hebat dari sekedar doa kita, jauh lebih luas dari sekedar apa yang kita lihat. Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Luar biasa. Sekali lagi, teguhkan hatimu. Yang ketiga, saudaraku, percayalah. Kalau beberapa saat ini mungkin kita udah bergumul, udah berdoa, kita udah memohon kepada Tuhan, tapi sepertinya Tuhan tidak menjawab doa kita. Sepertinya Tuhan acuh tak acuh kepada doa kita. Sepertinya Tuhan gimana gitu ya. Kita mulai berpikir, Tuhan dengar enggak sih doa kita? Tuhan dengar enggak sih doa saya? Tuhan dengar enggak sih apa yang saya rindukan? Tuhan lihat enggak sih penderitaan saya? Tuhan lihat enggak sih keadaan saya? Saudaraku, saya mau sampaikan satu hal. Tidak ada keberhasilan tanpa proses. Kekuatan tidak datang sendiri. Kemampuan tidak datang dengan sendiri. Perlu proses belajar, perlu proses latihan. Nah, sebelum kita menerima janji Tuhan, luar biasa, Dia akan mengubah paradigma berpikir kita. Dia akan membawa kita untuk mengerti sesuatu. Dia akan tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Itu yang Tuhan mau. Kita belajar ketika tekanan datang, masalah datang, persoalan datang, itu alat latih dari Tuhan untuk menguji iman kita. Tuhan tidak pernah tidak menepati janjinya. Dia hanya menunda sesaat sampai kita semua siap untuk menerima janjinya, saudaraku. Kadang kan kita udah bilang sama Tuhan, Tuhan, aduh saya sudah begini, saya sudah begitu, kapan dong? Ya, saudaraku, ada beberapa contoh, misalnya begini. Waktu kita belum kerja, kita mohon sama Tuhan. Nanti kalau aku kerja Tuhan, aku akan memberikan ini, aku akan melakukan ini, aku akan mengerjakan ini. Wah, janji sama Tuhan, ya, maksa sama Tuhan. Nah, Tuhan penuh belas kasihan kalau Dia berikan pada kita pada saat itu kerja. Kemudian apa yang terjadi? Kalau kita belum mampu melaksanakan apa yang kita minta, ya, kita belum kuat untuk menerima janji Tuhan. Yang terjadi apa? Ketika kita minta kerja, dikasih kerja sama Tuhan, diberikan luar biasa. Sesudah kerja, apakah kita tetap beribadah? Apakah kita tetap melayani Tuhan? Apakah masih punya waktu untuk berdoa? Apakah masih punya waktu untuk membaca Alkitab? Apakah masih punya waktu untuk melayani? Bapak Ibu Saudara, yang terjadi kan justru memang keadaan itu seperti terbalik. Belum kerja, minta kerja, dikasih kerja, maksa sama Tuhan, akhirnya apa? Waktu habis buat kerja. Udah menikah, belum punya anak, janji sama Tuhan kalau punya anak, aku akan berikan anak ini kepada Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan. Ya, dua, aku akan bawa anak ini untuk menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Setelah punya anak, apa? Masih punya waktu untuk beribadah bersama anak-anak. Masih punya waktu untuk melayani. Masih punya waktu untuk berdoa. Masih punya waktu untuk membaca Alkitab. Alasannya apa? Aduh, anak saya belum bangun. Aduh, anak saya begini. Aduh, anak saya begitu. Nah, itu yang terjadi. Kalau kita belum siap untuk menerima janji Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara, nantikan sampai kita kuat. Mari bersyukur sama Tuhan. Ya, Tuhan mau supaya kita kuat dulu untuk menerima janji Tuhan. Jangan sampai berkat berubah menjadi kutuk. Hati-hati ya. Jangan sekedar kita minta untuk memuaskan daging kita, tapi kita belajar ada waktu-waktu Tuhan yang tepat buat kita. Yosua 3 ayat 5 firman Allah berkata, Yosua 3 ayat 5, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok, saya ulang lagi, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Kenapa enggak hari ini sih Tuhan? Kenapa mesti besok, aku tunggu 1 hari lagi? Mungkin kalau kita yang dihadapkan seperti itu, kita mungkin akan bertanya seperti itu. Kenapa mesti besok Tuhan? Kenapa enggak hari ini aja? Aku pengen melihat janji Tuhan hari ini digenapin. Bapak Ibu Saudara, seperti tadi saya katakan, Tuhan segala sesuatunya ngerti tentang kita.
Dia yang memiliki waktu-waktu. Dia yang tahu kapan Dia memberikan kepada kita kemampuan kita untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Dia tidak mau anak-anaknya ketika kita menerima berkat dari Tuhan, akhirnya berkat itu berubah menjadi sesuatu yang tidak baik, menjadi kutuk. Dia tidak mau itu terjadi dalam hidup kita. Makanya untuk sesaat Dia menunda. Ya, menunda itu bukan berarti Dia tidak menjawab doa kita. Menunda itu bukan berarti Tuhan tidak mau menjawab doa kita, bukan. Tapi Dia mau supaya kita mampu, kuat, belajar bersyukur sama Tuhan dan tetap percaya dengan iman. Nah, itu yang terjadi. Tuhan mau kita lakukan itu. Dan yang keempat adalah firman Tuhan berkata, sekarang terimalah apa yang Dia janjikan kepada kita dengan iman kita. Jika sesuatu sudah saatnya, kita pasti terima, saudaraku, apapun yang menjadi janjinya buat kita, ya. Tapi kita harus belajar ikut prosesnya Tuhan. Kita harus belajar untuk mengerti apa yang Tuhan ingin lakukan buat kita. Kita harus belajar untuk bersyukur menerima segala keadaan kita, supaya pada waktu Tuhan akan memberikan berkatnya buat kita, kita udah siap. Jangan memaksa Tuhan, karena umumnya manusia itu senang yang instan-instan, ya, pengen cepat. Doa juga kayak gitu, kayak orang makan cabai, begitu digigit, begitu pedas. Enggak bisa seperti itu. Saudaraku, Tuhan ngerti, Tuhan tahu kemampuan kita. Ada satu ilustrasi, ada seorang anak kecil sedang berjalan-jalan di taman. Dia melihat ada kepompong di satu daun bergerak-gerak, ya. Dia tahu pasti akan ada kupu-kupu. Nah, betul saudaraku, tidak berapa lama kemudian terbukalah kepompong itu, kemudian keluarlah kepala kupu-kupu, kemudian lama sekali dia menggeliat, sedikit demi sedikit keluar dari badannya. Tapi si anak ini merasa tidak sabar sekali, kemudian dibantunya kupu-kupu ini dan dibukanya kepompong dengan jarinya, kemudian memang betul kupu-kupu keluar. Tapi apa yang terjadi? Setelah kupu-kupu itu keluar, dia mencoba merentangkan sayapnya, tidak bisa. Kenapa? Kan di sayap-sayap masih ada getah-getah, ya, masih ada cairan yang lengket yang tidak bisa dia buat menjadi lebar. Kenapa? Karena memang waktunya belum untuk dia keluar. Itulah sebabnya kupu-kupu itu kemudian apa yang terjadi? Kupu-kupu itu hanya diam, tidak bisa bergerak dan tidak bisa memamerkan sayapnya yang indah. Demikian dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Tunggu waktu Tuhan. Semuanya pasti Dia kasih. Sabar. Kuncinya adalah sabar dan percaya. Yosua 3 ayat 7 firman Tuhan berkata, dan Tuhan berfirman kepada Yosua pada hari ini. Dengar, Yosua 3 ayat 7, Tuhan berkata, pada hari ini aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu seperti dahulu aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Lihat, kalau udah waktu Tuhan, orang biasa Tuhan jadikan luar biasa. Orang yang mungkin tidak berpengaruh akan jadi luar biasa, diangkat naik. Orang yang tidak terkenal menjadi sangat terkenal kalau waktu Tuhan. Bapak Ibu, terimalah janji Tuhan dengan hati, dengan iman yang teguh. Kalau sudah waktunya, apa yang tidak pernah terpikirkan oleh kita, terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, mungkin terlintas dalam pikiran atau hati kita, itu yang Tuhan kerjakan buat kita. Sesuatu yang di luar nalar kita, mungkin sesuatu yang di luar perkiraan, Tuhan akan membawa semuanya itu untuk kita. Dan yang terakhir, Yosua 21 ayat 43 sampai 45 saya bacakan. Yosua 21 ayat 43 sampai 45 firman Tuhan berkata, jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana, dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru tepat seperti yang dijanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semuanya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dengar, dari segala yang baik
yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, maka tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Luar biasa, tidak ada yang tidak terpenuhi, semuanya terpenuhi. Demikian janji Tuhan dalam hidup kita. Hari-hari ini saya percaya, kalau Bapak Ibu Saudara tetap tekun, tetap beribadah, tetap yakin, sabar menantikan waktu Tuhan, sabar untuk tetap percaya, maka Tuhan akan melakukan yang sama seperti Dia lakukan untuk bangsa Israel, Dia akan lakukan buat kita. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Nantikan Tuhan, percayalah janjinya pasti ditepati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami berterima kasih untuk semua kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kadang dalam hidup kami tidak mengerti, tapi kami mau tetap percaya bahwa tangan Tuhan yang menuntun langkah kami, tangan Tuhan yang menopang dan menjaga kami, tangan Tuhan juga yang akan menuntun kami kepada kasih setia-Mu, kepada janji-Mu ya Allah. Karena itu Tuhan, buat kami mengerti apa yang harus kami lakukan, yaitu tetap percaya kepada-Mu. Kami hanya yakin bahwa Engkau adalah segala-galanya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur menjadi anak-anak-Mu, kami bersyukur menjadi orang yang percaya kepada-Mu ya Tuhanku Yesus Kristus. Kami mau berterima kasih untuk semua kasih setia-Mu. Bapak yang baik, kami mau berdoa buat sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami, mungkin anggota keluarga kami yang sedang mengalami persoalan masalah dalam hidup mereka, dan mereka sedang bergumul untuk menantikan janji-Mu. Kami percaya Tuhan, mereka pun akan menerima yang sama. Terima kasih Tuhan, Engkau akan menjawab mereka tepat pada waktu-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa. Diberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, dimanapun jemaat-Mu berada, seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani, baik di kota besar maupun di desa-desa, di pelosok-pelosok daerah. Tuhan berkati, mereka boleh hidup sesuai dengan janji dan kasih setia-Mu. Tuhan juga memberkati negeri kami Indonesia yang kami kasihi. Tuhan menjadikan negeri kami boleh menjadi negeri yang diberkati oleh Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan supaya negeri kami adalah negeri yang menjadi lawatan Tuhan. Tuhan akan melawat negeri kami, dan negeri kami boleh mengalami kasih karunia Tuhan. Terima kasih untuk para pemimpin negeri kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan juga pemerintah-pemerintah daerah. Tuhan memberkati. Ajar kepada kami untuk menghormati para pemimpin negeri kami. Terima kasih Bapak. Diberkati seluruh gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia. Dari sinode manapun Tuhan memberkati. Kami percaya lewat gereja Tuhan, ada nama Tuhan yang dimuliakan. Di mana gereja ada, disitulah damai sejahtera ada. Kami bersyukur untuk bernaung di bawah Gereja Betel Indonesia. Kami percaya Tuhan memberkati para pemimpin di pusat, di daerah, para pemimpin-pemimpin rohani kami berdoa. Tuhan memberikan kepada mereka anugerah, kekuatan, perlindungan, bahkan Engkau yang memberikan mereka hikmat untuk memimpin gereja berjalan dalam kehendak-Mu. Bapa yang baik, terima kasih. Engkau juga yang memberkati hamba-hamba-Mu dalam kasih-Mu, dalam anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan akan menjaga kami. Kalau ada di antara kami ada yang sakit hari ini, kami percaya janji-Mu juga berkata Tuhan akan memberi kesembuhan, dan kami akan menerima janji-Mu ya Bapa. Yang bergumul, Tuhan akan memberikan kepada kami jalan keluar. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dan kami mau akhiri persekutuan kami. Sebelumnya kami rindu untuk menerima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan berkata kepada kita, Dia akan membawa kita naik dan bukan turun, dijadikan kita kepala dan bukan ekor. Dia akan membawa kita kepada satu keberhasilan kepada keberhasilan lain, dan Tuhan berjanji untuk menggenapinya dalam kehidupan kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita sekalian berada. Kita bersyukur untuk menikmati semua kemurahan-Mu Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.